Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan membahas sebuah game yang sangat luar biasa dari Daniel Dubov saat berhadapan dengan Ding Liren, juara dunia saat ini. Game ini terjadi pada tahun 2021 di Champion Chess Tour. Daniel Dubov sebagai putih memulai permainan dengan D4. Ding Liren membalas dengan kuda F6, sebuah pendekatan hipermodern yang menguasai petak center dengan perwira. Daniel Dubov memilih untuk mengimbangkan kuda F3 di langkah selanjutnya. Setelah itu D5 didorong. Pada posisi ini barulah kemudian Daniel Dubov mendorong C4. Setelah itu E6 dimainkan, membawa permainan menuju gambit menteri ditolak. Daniel Dubov kemudian mendorong G3. Kali ini dia membawa permainan menuju pembukaan Katalan. Di posisi ini Ding Liren langsung melancarkan serangan. Gajah B4, skak. Daniel Dubov merespon dan menutup skak kiri dengan kuda ke petak D2. Setelah itu pion makan pion. Sekarang Ding Liren unggul satu pion. Tapi ini bukan masalah bagi Dubov. Dia memilih untuk mengembangkan gajah fianchetto. Setelah itu A5 dan kemudian Dubov mengusir gajah. Tentu saja gajah mundur maka hitam akan kehilangan tempo. Oleh karena itu gajah makan kuda dibalas dengan gajah makan gajah. Mengambil perwira yang hilang sambil menyimbangkan perwira dan juga membuka lajur C untuk bisa ditempati oleh benteng nantinya. Hitam kemudian langsung rokade mengamankan rajanya. Setelah itu menteri C2 menyerang pion C. Tetapi B5 didorong untuk menjaga pion dan Dubov mendorong A4 mengancam untuk merusak struktur pion hitam. Di posisi ini, Ding Liren tentu saja mendorong C6. Hal ini demi menjaga struktur pion di sayap menteri agar tetap bagus. Kalau sekarang pion A makan pion B, maka pion makan pion. Kuda ke petak E5 untuk membuka serangan pada benteng akan dibalas dengan benteng A6. Semuanya akan baik-baik saja untuk Ding Liren. Oleh karena itu, Daniel Dubov pada posisi ini memulai inisiatif menyerang dengan mendorong pion H4. Ding Liren lanjut mengimbangkan kuda B ke petak D7 dan Dubov lagi-lagi mendorong pion ke petak H5. Ding Liren melihat pion ini sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu, dia harus mendorong H6 agar pion tidak terus melaju. Setelah itu, Daniel Dubov lagi-lagi membuat langkah yang sangat penuh gebrakan. Dia mendorong G4, mengancam untuk mendorong G5. Langkah ini sekaligus memberikan sebuah pion gratis untuk Ding Liren. Di posisi ini, Ding Liren menerima pion gratis itu. Kemudian Dubov langsung mengambil pion B. Jika sekarang pion makan pion, maka menteri ke petak E4. Ding Liren akan kehilangan benteng atau kuda. Oleh karena itu, Ding Liren perlu merespon hal ini dengan baik. Analisa komputer menyatakan bahwa membawa menteri ke petak B6 adalah langkah terbaik pada posisi ini. Namun demikian, Ding Liren membuat langkah yang menurut komputer tidak benar.
gajah ke petak B7. Ini langsung dibalas dengan kuda H2. Daniel Dubov langsung mengadu kuda. Pada posisi ini, langkah terbaik adalah kuda makan kuda, di mana ini akan dibalas dengan pion makan pion menyerang gajah dan juga kuda. Gajah makan pion akan dibalas dengan gajah makan gajah menyerang kuda dan benteng. Benteng ke petak A6 akan dibalas dengan gajah makan kuda. Setelah itu menteri makan gajah, lalu benteng makan kuda. Putih unggul 1 perwira. Atau jika hitam tidak menyelamatkan benteng tetapi membawa kuda ke petak G4, maka gajah makan benteng, kemudian menteri makan gajah. Setelah itu benteng G1 menyerang kuda. Putih akan punya keunggulan 2 benteng. Ternyata Ding Liren tidak sepakat dengan analisa komputer. Dia memilih langkah kuda makan pion, mengorbankan kuda dan menyerang benteng. Ini dibalas dengan raja makan kuda. Setelah itu menteri H4, skak. Raja lari ke petak F1 dan kemudian menteri F6 kembali skak. Namun Dubov menutup dengan gajah ke petak F3. Sampai di posisi ini, Daniel Dubov unggul 1 perwira. Ding Liren akhirnya memilih untuk menyerah. Jika pion makan pion, ini akan dibalas dengan kuda G4. Menteri makan pion akan dibalas dengan kuda makan pion, sebuah kombinasi yang sangat berbahaya. Ada 2 pilihan untuk hitam. Jika raja lari ke petak H8, maka gajah makan gajah menyerang benteng. Benteng A ke petak D8 dibalas dengan kuda F5, mengorbankan kuda dan menyerang menteri. Jika pion makan kuda, maka H6, sebuah rencana yang sangat berbahaya dan penuh jebakan. Atau jika pion makan kuda, maka benteng G1, skak. Raja tidak punya tempat pelarian kecuali ke petak H8. Ini akan dibalas dengan gajah C3 mendapatkan menteri. Di posisi ini, langkah terbaik adalah benteng F ke petak C8. Setelah itu, kuda ke G4 menyerang menteri. Menteri lari ke petak E7, lalu benteng G1. Ada begitu banyak ancaman, dan seperti terlihat jelas di atas papan, putih unggul 1 perwira. Bagaimanapun juga akan sulit bagi hitam untuk menang. Sebuah game yang sangat luar biasa dari Daniel Dubov ketika mengalahkan juara dunia, yang saat itu memang belum menjadi juara. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasums.